Sebelum kejadian seperti yang kami jelaskan di episode sebelumnya, Nabi SAW sedang tidur nyenyak sendirian di gua yang sangat gelap dan di tengah malam yang gelap gulita. Kedatangan Jibril sangat mendadak dan sangat mengejutkan, dan dengan suara yang sangat keras. Apalagi beliau belum pernah mengenalnya, sehingga terbangun dengan perasaan kaget dan takut. Jantung berdebar-debar, badan gemetar, apalagi saat dan sesudah dipeluk sekeras-kerasnya oleh Jibril. Begitu seterusnya, seperti yang kami jelaskan di episode sebelumnya, dan akhirnya Nabi SAW kembali ke Mekah dalam kondisi seperti itu. Sesampainya di depan rumah beliau, pada waktu menjelang subuh, dengan tergesa-gesa dan dengan suara yang sangat ketakutan, beliau memanggil keluarganya sambil berseru dengan suara yang keras dan serak. "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah, ketika mendengar suara suaminya yang sangat ia cintai, segera membukakan pintu rumahnya. Dia melihat Nabi SAW dalam keadaan gemetar. Napasnya terengah-engah, suaranya serak, wajahnya pucat, seperti sedang sakit. Karena itu, setelah memasuki rumah, Khadijah langsung menyelimuti tubuh beliau yang terlihat sangat dingin. Kemudian Khadijah khawatir tentang Nabi SAW karena selama ini, sejak mereka hidup bersama sebagai suami istri, Khadijah tidak pernah melihat kondisi Nabi SAW seperti itu. Wajahnya sangat pucat, napasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil kedinginan, dan keringatnya selalu bercucuran. Khadijah diam dengan hati yang resah dan selalu memperhatikan apa yang dirasakan suaminya tercinta. Menurut riwayat, saat itu Nabi SAW kemudian tertidur karena mungkin lelah. Ketika beliau sedang tidur, Khadijah pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Waraqah bin Naufal saat itu sudah cukup tua dan sudah memeluk agama Nasrani serta telah mempelajari isi Taurat dan Injil. Demi mendengar cerita Khadijah, dia diam, dan ketika Khadijah selesai menceritakan apa yang terjadi pada suaminya, maka Waraqah berkata, "Kudus, kudus, demi Allah yang Waraqah dalam kekuasaannya, jika kamu membenarkanku wahai Khadijah, sesungguhnya telah datang kepadanya Muhammad Namus Akbar yang juga pernah datang kepada Musa sebelumnya, dan sesungguhnya dia Muhammad adalah seorang nabi untuk umat ini. Karena itu katakan padanya untuk tetap tenang." Setelah mendengar pernyataan dari Waraqah, Khadijah kembali ke rumahnya dengan hati yang agak senang. Setelah Khadijah kembali ke rumahnya, Nabi SAW masih tidur, tapi tidak lama kemudian beliau bangun. Beliau terlihat sedikit segar, tubuhnya yang gemetar sedikit berkurang, napasnya sudah kembali normal, suaranya sedikit lebih ringan, dan wajahnya mulai bersinar. Khadijah tidak sabar menahan kecemasannya, dan dengan suara lembut dan perasaan sedih tapi bercampur senang, Khadijah terpaksa memberanikan diri bertanya kepada Nabi SAW, "Aduhai Tuhan, aduhai, apa yang terjadi pada kekasihku? Katakan padaku kekasihku, apa yang terjadi padamu? Berikan kasih sayangmu padaku, hai kekasihku. Katakan padaku, katakan padaku." Nabi menjawab, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah berkata, "Sekarang aku tidak sabar untuk mencari tahu tentang ini, jadi beritahu aku." Nabi menjawab, "Aku benar-benar mengkhawatirkan diriku sendiri." Nabi SAW bersabda demikian karena beliau merasa sangat khawatir. Beliau merasa dirinya sangat payah dan merasa sangat lelah
akibat pelukan dan dekapan malaikat Jibril yang keras pada beliau tadi. Setelah menerima jawaban ini, Khadijah berkata kepada Nabi, "Oh, tidak begitu demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang selalu menyambung, melanggengkan ikatan kekeluargaan, dan menanggung beban berat orang yang susah, dan mencarikan pekerjaan untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Engkau orang yang selalu menghormati tamu, memberikan jaminan tamu. Engkau adalah orang yang selalu membantu kesulitan di jalan yang benar." Dengan jawaban Khadijah yang sangat tulus, Nabi SAW lalu menceritakan semua yang baru beliau ketahui dan alami kepada istrinya yang sangat ikhlas itu. Setelah itu, Khadijah bertanya lagi kepada Nabi SAW, "Apakah kamu tidak bertanya padanya, siapa kamu dan siapa yang ikut denganmu, dan apa maksudmu kepadaku?" Nabi SAW menjawab dengan bersabda, "Aku telah mendengar dia berkata, 'Aku Jibril, aku datang untuk menyampaikan kepadamu risalah Tuhanmu.'" Mendengar jawaban ini, Khadijah terdiam, dan Nabi SAW pun terdiam. Dalam hati Khadijah penuh dengan kegembiraan, bahkan dalam keheningan, karena jawaban dari Nabi SAW sesuai dengan apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal sebelumnya. Sementara itu, Nabi SAW rupanya masih menderita kepayahan, dan dalam benaknya beliau masih membayangkan kejadian yang baru saja diketahui dan dialaminya. Setelah tubuh Nabi SAW segar kembali dan kondisinya seperti semula, suaranya jernih, berangsur-angsur kembali, Khadijah langsung mengajak beliau menemui Waraqah bin Naufal di rumahnya, dengan tujuan untuk menanyakan lebih jauh tentang peristiwa yang pernah menimpa Nabi SAW di Gua Hiro itu, dan agar Nabi SAW mendengar sendiri pernyataan orang tua itu. Sesampainya di rumah Waraqah bin Naufal, Nabi dan Khadijah menemuinya, lalu mereka saling menghormati. Kemudian Waraqah menanyakan tujuan kedatangan mereka. Khadijah kemudian berkata kepada Waraqah, "Wahai anak lelaki pamanku, dengarkan apa yang akan lelaki saudaramu katakan." Waraqah berkata, "Wahai anak lelaki saudaraku, apa yang kamu lihat?" Nabi SAW kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah Nabi selesai berbicara, Waraqah berkata, "Suci, suci, wahai anak lelaki saudaraku. Inilah rahasia terbesar yang pernah diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Oh, semoga aku bisa kembali menjadi muda dan kuat. Aku harap aku masih hidup suatu saat nanti ketika kaum mengeluarkan atau mengusir kamu." Setelah mendengar kata-kata Waraqah, beliau bertanya, "Apakah mereka kaumku akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, sama sekali tidak ada orang yang datang dengan apa yang kamu bawa, melainkan dia pasti dimusuhi. Dan jika aku masih bisa mengalami harimu ketika kamu dimusuhi, aku akan membantu kamu dengan bantuan sekuatnya." Setelah pernyataan Waraqah selesai, Nabi dan Khadijah kembali ke rumah mereka. Sejak saat itu Khadijah dengan teguh berpegang pada pernyataan Waraqah, karena itulah yang dia harapkan sejak sebelum dia menikah dengan Nabi SAW. Dengan pernyataan Waraqah tersebut, Nabi merasa telah mendapat penjelasan yang jelas tentang peristiwa yang baru saja menimpanya. Waraqah bin Naufal, anak lelaki paman Khadijah bin Al-Asad bin Abdul Uzza. Saat itu dia telah mengikuti agama Kristen dan telah mempelajari Taurat dan Injil, dan menulis atau menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Pada saat bertemu dengan Nabi SAW, dia sudah tua dan matanya buta,
dan dia memang termasuk alim tentang isi Taurat dan Injil. Khadijah mengajak Nabi untuk datang ke Waraqah karena dianggap oleh Khadijah sebagai orang tua yang dikenal alim dan taat dalam memeluk agamanya, juga masih tergolong keluarga dekat, dengan tujuan agar Nabi mendengar keterangannya sendiri selama keterangan yang dia ketahui dalam kitab-kitab agama yang dia peluk. Keterangan yang diberikan oleh Waraqah sesuai dengan apa yang telah diketahuinya dalam Taurat dan Injil, yang memberitakan adanya seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk diturunkan di tanah Arab. Oleh karena itu, dengan sendirinya saat itu ia telah mengakui kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah pertemuan itu, dia meninggal. Sepanjang riwayat dalam kitab Tarikh Al-Khamis bahwa wafatnya itu pada tahun kedua atau ketiga tahun kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.